Bosen dengan rumah minimalis? Kali ini ada rumah klasik tapi modern style yang ada di area depan Citraland. Lokasinya bahkan belum sampai Jiwok, itu adalah Villa Taman Telaga 2. Lingkungannya oke, detailsnya apalagi, dan sudah punya ukuran favorit 210 yang dicari banyak banget di area market. Seperti apa dalamnya? Yuk kita lihat. Lightingnya sore hari bikin makin cakep, apalagi untuk bagian dari fasad rumahnya. Details-detailsnya, balutan pilar warna granit abu-abu, warna krem, lighting bikin makin oke lagi. Dan untuk areanya ini enak banget, areanya beneran nggak bikin kamu bertengkar sama tetangga. Karena udah punya row jalan 3 mobil kayak gini, bayangin mobil parkir kanan kiri masih ada space di tengah-tengahnya untuk lewat, itu masih lempeng guys. Jadi ini salah satu area yang menurutku recommended banget di area depan Citraland dengan luas 210, dimensinya 10x21. Buat yang penasaran, rumah ini budgetnya adalah 6M, 6,75M ya kan, dan ini worth it banget. Kenapa kalau aku bilang? Nanti kita akan bahas di detail-detail dari rumah ini. First thing first adalah kita bisa lihat untuk area depannya. Ini sudah punya 2 carport yang udah punya kanopi cor kayak gini yang bikin makin cakep ya kan. Dan untuk area flooringnya udah pakai berbahan keramik kasar, jadi ini lebih nggak licin, ada teksturnya lebih enak lagi. Nah, untuk bagian eksteriornya ini balutannya udah ada batu alam yang di coating, granit abu-abu, dan teman-teman bisa lihat tadi di fasadnya bentuknya jadi pilar kotak gitu yang bikin makin rasa gahar ya, walaupun klasik modern. Nah, di area depannya juga sudah punya untuk satu area taman kecil ya. Penataannya juga enak beserta pohon-pohon kule yang sudah punya lighting LED yang bikin rumah ini makin kerasa gigi banget. Nah, aku suka banget detail-detailnya. Salah satunya adalah di area carport ini teman-teman. Untuk area ceilingnya aja sudah ada permainan motif, jadi nggak cuma polosan gypsum putih, tapi ada kaca yang bikin cahaya masuk juga makin enak. Dibalut juga dengan ini ada PVC kayu di atas. Ini biasanya pakai merek Duma yang bikin kesannya itu nggak kaku tapi kekinian ala rumah baru di tahun 2024. Bagian foyernya nggak banyak naikkan tangga, simple aja, langsung ke arah teras ini ya kan. Dan di arah teras ini teman-teman bisa langsung masuk ke bagian rumah yang nyaman banget. Nah, sebelah sini. Oke, yuk. Masuk ke rumah yang aku bilang ini klasik modern. Di area depannya udah bisa kamu lihat penataan taman, penataan rumah itu enak banget. Kok bisa enak ya? Karena lightingnya. Lightingnya adalah salah satu poin utama dari rumah ini. Termasuk di area ruang tamu. Begitu masuk kamu bisa lihat balutan drop ceiling di atas itu bikin ruang tamu ini kelihatan makin mewah. Dan masih dikasih loh 2 biji downlight di sini untuk nyorot ke arah tembok yang sebelah sini. Yes, temboknya udah include dengan wallpaper dan rumah ini semi furnish kok. Nah, kenapa? Nih aku cerita dikit. Sebelumnya rumah ini udah punya 2 pintu double door. Nah, ini jadi masukin barang ventilasi itu lega banget. Kurang lebih 2 meteran lebarnya dan tingginya kurang lebih hampir 3 meteran. Nah, kemudian di area ruang tamu ini, nah aku bilang rumah ini semi furnish karena ownernya udah ngasih beberapa spot titik furnish supaya kamu bisa punya gambaran. Kalau kamu beli rumah ini, bayangannya kayak gimana sih termasuk area ruang tamu. Ini adalah penataan 2 sofa kayak gini, cakep banget. Penataannya oke. Ya, buat kamu yang suka terima tamu nih, spotnya nih, ya kan? Kalau aku sih, aku akan nambahin sedikit satu para-para di sini supaya ada privacy ketika pintu masuk buka langsung ke ruang keluarga nggak kelihatan. Skip aja dulu, aku langsung mau bahas dulu untuk area berikutnya, yaitu adalah ruang tidur lantai 1. Di sini ada satu guest room aku bilang, di mana ukuran kamarnya nggak terlalu besar tapi cukup oke, udah lengkap dengan drop ceiling di atas kayak gini, dan juga udah punya kaca-kaca yang langsung bisa buka langsung view-nya ke arah carport bagian depan. Nah, yang paling keren dan yang bagian ini, yang paling keren yang habis gini kamu lihat, yaitu adalah area podroom. Karena menurutku rumah ini signature-nya ada di setiap kamar mandinya. Ikut aku ya, ini adalah bagian kamar mandi yang aku suka banget. Penataan lightingnya, oh ya ampun,
Area kamar mandi udah punya berapa titik lampu nih? 1, 2, 3. Belum lagi hidden lamp-nya. Ini menurutku keren banget. Dan selalu ada mozaik-mozaik di area top shower yang nanti aku bahas di lantai 2 lebih detail. Nah, lanjut sedikit, aku pengen spill kamu untuk kenapa aku bilang rumah ini enak. Karena selain lokasinya di area depan, deket banget sama Merlion, deket banget dengan sama lapangan basket yang merupakan fasilitas master. Salah satunya adalah rumah ini punya ruang keluarga yang ukurannya notabene gede banget. Dimana udah punya dimensi untuk ruang keluarganya aja itu 10 kali 6 meter. Rumah ini 10 kali 21, ruang keluarganya 10 kali 6 meter. Gede banget gak sih? 25% areanya untuk area ruang keluarga yang dimana bikin feeling open space. Nyamannya itu kerasa banget. Ini adalah area ruang keluarganya. Kalau aku sih, aku akan switch sofanya, aku akan taruh di sebelah sini guys, ya kan? Kemudian di bagian sini aku akan kasih untuk TV tadi. That's why saya suka banget kalau saya punya para di sana supaya nggak bisa langsung view-nya masuk ke arah bagian ruang keluarga. Nah, untuk area diningnya itu yang menurutku juga enak. Karena di bagian sini udah kelihatan ada space-nya di sebelah sini nih. Aku bisa taruh meja makan untuk kelas 6-8 seater plus ada kabinet-kabinet di sini aku taruh di sebelah sini. Jadi makin kelihatan homey nih. Apalagi ada space kurang lebih 120 cm di sini. Kalau aku taruh kabinet 60 cm itu enak banget. Nah, teman-teman bisa lihat dari arah sini, view-nya ke area belakang rumah itu bikin makin nyaman. Karena dari ujung kiri sampai ujung kanan itu semuanya udah punya cahaya dari jendela-jendela yang udah tersedia di sini. Apalagi tamannya ini cakep banget. Tapi sebelum bahas taman, aku pengen satu tunjukin kamu dulu untuk area masak. Di mana ini penting banget buat kami kaum pria yang suka makan-makan, ya kan? Nah, ini adalah area pantry. Dapur kering bisa kamu taruh di sebelah sini. Penataannya enak. Detailsnya, sekali lagi, detailsnya. Rumah ini gokil banget. Apalagi untuk penataan ini loh. Bayangin, saking udah dipikirinnya kalau ini adalah area pantry, sekalian nih disiapin area ventilasi sama ownernya. Bayangin, berapa banyak kamu nemu di area rumah Surabaya Barat yang sudah mikirin detail sebanyak ini. This is one of the best, that's why you have to know and maybe you have to buy it. Kita lanjut ke arah area dapur. Ini adalah area dapur basah. Heavy cooking bisa kamu taruh di sebelah sini. Penataannya lebih nyaman lagi. Lightingnya banyak banget. Kabinetnya komplit kanan kiri. Ini area zinknya. Ini kabinetnya sudah punya begitu banyak organizer. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat organizernya udah lengkap semua nih. Lightingnya termasuk untuk area nih. Untuk area cutlery bisa teman-teman taruh di sini. Ya kan? Udah lengkap semua kabinet-kabinetnya dan murah colokan. Nih, area sink udah ada satu colokan sendiri, ya kan? Kemudian di sebelah sini adalah area masak. Untuk area masak kamu bisa taruh nih ada satu area kompor, ini adalah area cooker hood-nya udah terpasang. Ada lagi colokan lagi di sini. Tuh, buat mungkin rice cooker or else microwave di sini enak banget. Gimana? Menurutku ini penataan yang keren banget, dimana rumahnya udah kerasa detailnya. Dan lanjut lagi aku mau spill untuk area ruang servisnya, dimana menurutku udah punya akses terpisah. Begitu masuk ada pemanfaatan area bawah tangga di sini yang jadi area gudang. Nah ini cakep, jadi nggak kelihatan dari ruang utama tapi dari area samping ya. Kemudian di sebelah sini ini adalah ventilasi yang lanjut sampai ke lantai atas. Dan di bagian sini kamu bisa oleh fungsi jadi area jemuran kalau saya. Ini pohon aku pindahin, aku ganti untuk jemuran. Jadi jemuranku nggak keleleran di depan, lebih nyaman lagi karena tempatnya persis di sebelah area ruang cuci. Stekernya, colokannya, termasuk untuk water heater udah terpasang di area sini. Oke, so gimana? Detailnya enak banget. Kamar ART, kamar mandi ART sudah terletak di sini dan juga ada akses terpisah yang udah punya pintu besi kayak gitu, jadi bikin makin nyaman lagi. Nah, detailsnya itu loh, sekali lagi, the details, all of the details itu bikin rumah ini makin keren banget. Yang terakhir adalah satu area bagian belakang, yaitu adalah area apa ya bilangnya, orang-orang sih bilangnya pasio atau taman kering. Aku sih beneran nggak tahu ya bahasa-bahasa gitu, tapi ini area nyantai pas banget. Karena pemanfaatan lahan di belakang yang kurang lebih ukurannya 2,5 meter bisa jadi 2 bagian. First thing first adalah area taman nih. Ini area taman yang bisa jadi view kamu untuk seluruh area ruang warga. Apalagi penataan lightingnya udah ada permainan ukir-ukirannya, ada penataan lightingnya. Dan area yang kedua nih adalah area duduk-duduknya. Ini penataannya asik banget. Lahan segini sudah bisa dibikin
tempat yang estetik dengan chandelier yang cantik, dengan atap-atap kayu seperti ini. Nah, apalagi bisa juga masih ada colokan lagi, gokil. Ini beneran udah dipikirin banget untuk penataannya. Aku suka banget dari penataan rumah itu bisa kerasa bagaimana orang itu pas bikin rumahnya dipikirin banget detailsnya. Buat kamu gak usah khawatir dong, apalagi kamu belum lihat di lantai yang kedua. Itu lebih gokil lagi untuk setiap layout dan detail-detail yang ada. Nggak percaya ikut aku, yuk. Rumah ini bikin aku makin terpana ketika lihat area lantai tangganya aja. Kok bisa? Dari model klasik modern tapi masih memperhatikan estetikanya. Ini untuk tangganya udah pakai black granite kayak gini. And as you can see, udah lengkap dengan spotlight warm white yang bikin makin cakep. Dan ini loh, ada sedikit area ventilasi, bahkan mempertimbangkan banget untuk jendela hidupnya di satu part yang bagian ini yang terjangkau oleh kita. Ini kan kalau nggak bener-bener dipikirin banget rumahnya, itu pasti nggak mungkin mikir dan bikin satu jendela hidup doang di kusen yang sebelah sini. Railingnya udah pakai handle kayu kayak gini, plus ada tempered glass yang udah clear as crystal kayak gini, jadi bikin makin enak banget ya. Nah, di bagian lantai 2-nya langsung ketemu dengan satu area living room. Dan living roomnya ini seperti yang aku bilang, orang ini tuh saking pengen bikin kita homey, dia udah memikirkan beberapa spot furnish untuk kita bisa punya gambaran rumah kita bakal kayak gimana. Ini area living roomnya, dikasih satu sofa seperti ini, dan area belakangnya yang kamu lihat sudah lengkap lagi dengan seluruh wallpapernya. Permainan warna coklat beige dan warna putih itu bikin rumah ini makin keren, walaupun temanya adalah klasik modern. Nah, di lantai 2 ini juga ada 2 kamar anak yang dua-duanya udah lengkap dengan kamar mandi dalam. Ini nih salah satu kamar anaknya yang di sini udah lumayan kerasa ya gedenya, bahkan ini cuma kamar anak aja loh. Kurang lebih ukurannya 4x5 meter, include dengan bagian drop ceilingnya dan juga kamar mandi dalam. Penataannya yang enak ini yang bikin aku merasa recommended banget. Kenapa? Untuk bagian sini kamu bisa atur nih ranjang di sebelah sini. Jadi nggak langsung tabrakan dengan jendela, nggak tabrakan dengan pintu, feng-shui-nya juga bisa pas. Nah, untuk area kerja, meja bisa kamu taruh di sebelah sini. Colokannya pun seperti yang aku bilang tadi, warnanya di-matchingin. Jadi kita pilih warna yang warnanya rose gold ya. Padahal kan selama ini yang kita lihat di video-video warnanya dark black. Nah, kemudian untuk jendela ventilasi tetap sama, masih ada jendela yang lumayan tinggi gini. Bahkan di detail terkecil, yaitu ini kan ada sosoran kecil ya di atasnya. Cuman paling sedikit aja, tapi tetap dikasihin permainan kayu, permainan lighting biar tetap senada dan saking detailnya bagus banget. Kemudian satu kamar mandi di sebelah sini. Kenapa sih kok aku bilang lighting rumah ini tuh best banget? Nih masuk ya. Tadi kamu sudah lihat modroomnya kan, dan ini adalah satu area kamar mandi lagi yang punya ciri khas signature banget dari rumah ini. Yang pertama adalah permainan hidden lamp di bawah kaca yang notabene juga bisa dipakai untuk space sabun dan juga peralatan mandi yang lain. Dan yang pasti nggak boleh ketinggalan adalah area mozaik di area shower. Dan kamu udah lihat kan tadi wardrobe warna apa, ini beda lagi. Jadi signature-nya adalah mozaik berbeda di seluruh kamar mandinya. Dan kamar mandinya ini juga nggak main-main, untuk utility-nya aja udah punya drop shower, kemudian ada double shower seperti ini, ya kan? Dan juga adalah menggunakan sanitari dengan kualitas terbaik. Tapi nggak usah kaget, nanti kamu akan lihat di kamar mandi utama itu lebih bikin terpana lagi. Sekarang aku mau switch ke kamar anak yang kedua. Dan di kamar anak yang kedua ini sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman beda ukuran dikit dan beda color tone aja. Nah, penataannya nggak kalah bagus ya kan. Yang ini mungkin ukurannya sedikit lebih kecil, dimana ini adalah area untuk nonton TV dan juga sana adalah area ranjang supaya nggak bertabrakan dengan pintu dan nggak ngalahin feng shui. Nah, aku ajak kamu untuk ke area kamar mandi dalam. Langsung aja ya aku spill. Nah, di sini
warnanya lebih ke abu-abu aja, ya kan? Tetap modelnya semuanya sama, signature hidden lamp. Ini loh, bahkan kayak gini-gini aja ini bikin makin homey. Dan menurutku kenapa kok kamu nggak usah khawatir kalau di rumah ini, karena ownernya aja udah memperhatikan detail sedetail-detail itu. Termasuk bagian sini, yaitu selain ada raindrop shower, sekali lagi kita ketemu mozaik. Dan mozaiknya kali ini warnanya udah beda lagi. Ini loh signature-nya yang bikin rumahmu itu beda banget. Dan satu lagi yang bikin aku suka adalah kaca salib di area sini yang menunjukkan bahwa ventilasi, hal-hal kecil di rumah ini sudah dipertimbangkan dengan matang-matang. So buat kamu yang ingin beli rumah dan kamu suka hal-hal detail, ini loh opsi yang nggak boleh kamu lewatin. Termasuk ada satu details yang banyak banget spesifikasinya, banyak banget kemewahannya, yaitu adalah di area kamar utama. Nih, aku tunjukin ya. Kamar utamanya, ukurannya, yes, kurang lebih 70 meter persegi. Di mana terbagi jadi 3 bagian yang nggak boleh aku lewatin untuk aku bahas buat kamu. Yang pertama adalah area ranjang. Di area ranjang ini, teman-teman bisa lihat penataan spesiesnya bagaimana. Untuk area ranjang aja udah makan space kurang lebih 6 kali 5 meternya, termasuk dengan drop ceiling seperti ini, ya kan? Dan seluruhnya sudah dibalut dengan wallpaper, teman-teman. Penataan ranjangnya aku saranin banget kalau kamu taruhnya di sebelah sini. Jadi kamu bisa menikmati ada 3 jendela yang bisa kamu nikmati kalau kamu nanti taruh di sini. Yang pertama adalah angin-angin dari kamar mandi ini, ya kan, bisa kamu taruh di sebelah sini. Nah, ini kamu bisa nikmatin sirkulasi udara kalau pagi hari. Yang kedua adalah sirkulasi cahaya di area sini. Kalau kamu lagi tidur di area situ, bangun pagi melihat cahaya di sini enak banget kan? Apalagi untuk penataan TV, nggak usah khawatir nih area space-nya. Nah, untuk area meja kerja kamu bisa taruh di area sini atau dekatnya area wardrobe. Tapi menurutku aku suka di area sini. Kenapa? Karena kalau bosan, stres, penat, butuh inspirasi, bisa langsung ngacrit ke arah pasionya. Di mana pasionya ini adalah bagian kedua dari rumah kamar utama ini yang harus kamu perhatiin nih. Tadi kamar utama ranjangnya, ini adalah pasionya. Di sini teman-teman, menurutku asik banget. Memang sengaja dibuat semi outdoor biar kita bisa ngerasain angin-angin kalau hujan datang ataupun kalau lagi panas juga enak banget. Pintu ke bagian furniturnya udah dibuat solid wood kayak gini, jadi nggak mudah rusak kalau kena hujan. Ini biarin aja, ini nyaman banget kok. Apalagi ada motif-motif lighting sekali lagi dan ukiran-ukiran yang memang temanya klasik modern. Atapnya loh udah pakai PVC kayu, jadi makin kerasa tematiknya, nggak keluar dari konsep. Termasuk untuk bagian yang ketiga, kamar ranjang udah, patio udah, bagian yang ketiga adalah area kamar mandi. Nah, area kamar mandi yang pertama kita bisa punya space untuk walking closet di area sini. Kamu bisa punya kurang lebih estimasiku adalah kamu buat 8 pintu closet juga masih enak banget. Nah, dan yang nggak boleh kamu lewatin ada di sebelah sini. Nih, kataku ya, ini loh kamar mandi utama. Kamar mandi utama yang kelasnya kayak hotel bintang 5. Dimana penataan lightingnya itu best banget guys. Masuk aja teman-teman bisa lihat, sudah ada drop ceiling modelan yang lekuan-lekuan curvy kayak gini yang bikin makin heboh, bikin makin mewah. Tapi ini loh, ini biasanya hanya ada di rumah yang digitnya 10 mm ke atas ya. Tapi ada di sini nih, sanitari menggunakan Kohler yang udah punya sistem otomatisnya kayak gini. Bahkan ada dryernya loh, kalau kamu malas anduan ya kan. Nih ada dryer, bahkan ada bagian female-nya. Ini kalau kamu males banget ya, kamu bisa pakai ini collar buat bersihin. Itulah kamu tahu sendiri. Nah, di bagian sini kalau kamu lihat tadi tetap nggak hilang signature dari rumah ini, yaitu adalah area mozaik di bagian shower. Nih, dan kali ini warnanya black kayak gini yang bikin makin gahar. Dan yang satu lagi aku perlu bahas sedikit adalah kalau kamu begitu masuk nih dari area kamar, begitu masuk ke area kamar mandi utama, kamu akan merasakan perbedaan teksturnya yang dimana ini lebih ke glossy, ini lebih ke matte bertekstur, jadi nggak mudah kepleset. Nih, ini aku kasih air sedikit ya.
Asik ya. Nah, ini menurutku detail simpel tapi menurutku cukup thoughtful banget. Apalagi untuk area kamar mandinya masih ada satu space yang bikin mewah, yaitu adalah wardrobe. Wardrobe-nya, bathtub, sampai salah ngomong rek. Nah, bathtub-nya ini gede ya kan, lumayan buat satu orang aja. Dan udah lengkap dengan segala kerannya ini. Asik nih, buat mandi udah kerasa enak ya kan. Plus masih ada lagi space-nya, itu adalah area TV. TV-nya udah dipasang, kalau mau nyantai, mau time di sini itu enak banget. Ya kan, dan di area sebelah sininya sekali lagi permainan hidden lamp-nya ini kerasa banget enaknya. Nah, sekarang aku mau ajak kamu untuk ke area belakangnya. Itu kenapa kamu perlu bahas, yaitu adalah area angin-angin yang tadi. Jadi ini lebih enak lagi, ventilasinya nggak usah takut lembab karena sudah diperkirakan sedetail itu. So, gimana? 6,75 M. Menurutku angka yang pantas banget buat kamu buka untuk rumah secakep, secanggih, semewah, sedetail ini. Worth it banget, apalagi luasnya 210 dan di area depan Citraland. Bahkan nggak sampai ke Jiwo, kamu udah bisa menikmati rumahmu ini, aksesnya terbaik lah pokoknya. Nah, buat yang penasaran bisa langsung klik link di deskripsi. Atau buat nggak mau susah bisa hubungi Rian di nomor ini. Buat yang pengen update video terbaru rumah-rumah Surabaya Barat, langsung aja call Rian. See you on next video. Sampai jumpa.